Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hanguluan, renungan harian pagi ini, Kamis 29 Agustus 2024. Dengan bacaan Alkitab dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 42. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Lukas pasal 10 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, memprioritaskan Tuhan dan perkataannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita ditanya, siapakah tokoh yang sangat kita kagumi di dunia ini? Mungkin ada yang menjawab bintang film atau penyanyi yang cantik atau ganteng, atau mungkin ada juga yang menjawab salah seorang pebisnis yang sukses dan kaya, dan masih banyak lagi. Lalu, apa dan bagaimana respon kita ketika berjumpa dengan orang yang begitu kita kagumi tersebut? Mungkin ada yang memberi respon dengan mengajak foto bersama, lalu foto itu diposting di Facebook atau media sosial lainnya, supaya ada yang menjadi kenangan dan orang lain juga dapat melihat. Saudara, kisah dalam bacaan ini juga menceritakan tentang seorang tokoh yang sangat termasyhur dan dikagumi oleh banyak orang, yaitu Yesus, sang pengajar agung dan sang pembuat mukjizat. Waktu itu, dalam perjalanan yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya, ia tiba di sebuah kampung, dan seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Tidak disangka bahwa figur yang sangat dikagumi oleh orang banyak ini menyediakan waktu singgah di rumahnya. Sehingga Marta bermaksud untuk menyediakan hidangan terbaik untuk Yesus. Sementara itu, ia mempunyai seorang saudara yang bernama Maria, yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Maria menangkap peluang ini, dan dia tidak menyia-nyiakan momen yang jarang terjadi itu. Maria memilih duduk di dekat kaki Yesus. Ini menunjukkan bagaimana Maria memberikan perhatian penuh pada perkataan Yesus. Ia menyimak dengan baik, seolah tak ingin ketinggalan satu kata pun dari segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus. Maka reaksi Yesus adalah mengatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apakah itu? Yaitu firman. Berbeda dengan Marta yang memilih bagian yang bisa diambil dan habis, tapi Maria memilih bagian yang terbaik. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, prioritas diartikan sebagai pekerjaan atau sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar mempergunakan waktu yang ada dan berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Maka dari itu, kita perlu menentukan prioritas yang menjadi langkah baik bagi kita, guna mencapai kehidupan yang seimbang. Saudaraku, Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia telah memberi contoh dan teladan dalam membangun relasi dengan Bapanya sebagai prioritas utama.
Lalu Maria juga memberikan teladan dengan duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan perkataannya. Artinya, ia membangun relasi yang baik dengan Yesus dan memprioritaskan perkataannya. Memang, menyiapkan makanan itu juga adalah yang utama. Tapi, jangan lupa untuk fokus pada yang paling utama, yaitu firman. Maka kita pun diharapkan demikian. Sebab dengan mengatur skala prioritas yaitu firman Tuhan, tentunya akan membuat kita lebih fokus dan tahu membedakan yang mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, sehingga hidup kita pun akan lebih terarah. Jadikan Tuhan menjadi prioritas utamamu, maka hidupmu pun akan berkualitas. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, ajarilah kami untuk mengambil waktu mendengarkan perkataanmu dan memprioritaskan Engkau, hingga kami beroleh hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Pendeta Ronika Nursagi Panjaitan STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.